Saya ketemu kamu bukan ingin mencari keuntungan apapun dari kamu. Kalau mau cari untung, dulu saya sudah cari untung di bidang handphone, dia bilang. Hari ini saya hanya ingin memberitahukan sebuah kisah hidup yang saya alami. Di mana saya dari usia 13 tahun mulai berjuang cari nafkah, cari uang. Sampai usia 50 tahun saya punya 13 toko. Tapi pada saat 50 tahun Bapak Ibu, dia bilang, apa yang saya dapatkan? Uang saya dapat, makan enak saya dapat, tapi kaki saya sebelah sudah di dalam peti mati. Kenapa? Insulin Pak Jarum, ginjal lemah, masuk toilet puluhan kali per hari, lantai 1 naik lantai 2 sudah sesak napas, buka AC takut dingin. Nah itu yang terjadi. Saya setiap harinya berpikir uang, tetapi inilah yang terjadi pada diri saya. Tetapi saya masih bersyukur Tuhan mencintai saya, menyayangi saya. Saya dikasih kesempatan ketemu Riwi. Dan itu pun bersyukur tertolong. Kalau tidak tertolong, hari ini kita tidak punya kesempatan untuk duduk ngobrol bersama. Nah, jadi hari ini saya ingin ketemu dengan kamu. Saya tahu kamu juga orang yang mulai dari nol berjuang untuk sukses. Tetapi usia kamu masih muda. Maka saya ingin pesan kepada kamu, jangan sampai seperti saya. Pada saat sebelah kaki sudah masuk di dalam peti mati, sudah baru sadar akan pentingnya kesehatan. Dia cerita bahwa kita ini manusia, ibaratnya sebuah mobil yang setiap hari menempuh perjalanan jauh. Dan kita tidak menginginkan mobil itu rusak di tengah jalan. Kenapa? Karena pada saat rusak di tengah jalan, itu sangat ribet. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Anda dari Jakarta bawa mobil ke Surabaya ke Jakarta, tiba-tiba mogok tengah jalan, ribet gak? Ribet. Sangat ribet, ya kan? Sangat menguras tenaga pikiran kita Bapak Ibu, dan juga mengganggu perjalanan kita. Tetapi hari ini sama juga dia cerita. Kita ini orang setiap hari berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya kan? Kita punya tanggungan segala macam, sangat berat, seperti beban yang ada di mobil ini. Mobil ini kamu tidak mau dia rusak di tengah jalan. Sebelum dia rusak kamu harus jaga dulu, maintenance dulu. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Sama hari ini kita ingin membawa visi misi menyukseskan keluarga, memberikan nafkah yang memadai untuk keluarga, dia cerita. Kendaraan diri kita ini harus kita benahi. Jangan sampai ada masalah. Kita pikir balik, dia bilang. Andai kata kita berjuang sampai tengah jalan, kita tak rawat dengan baik, dan kendaraan tubuh kita rusak, tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba kena jantung. Bagaimana keluarga kita? Apakah kita sudah siapkan segala fasilitas untuk mereka? Kalau belum, masa depan mereka bagaimana? Maka hari ini saya ingin kasih tahu kamu, cari uang tak salah, tetapi kamu harus sambil cari apa yang bisa menjaga kendaraan tubuh kamu tetap sehat. Kenapa? Karena hari ini kamu punya mobil mogok, mungkin kamu bisa ganti mobil baru, dia cerita. Tetapi hari ini tubuh kamu ada masalah, kamu bisa ganti tubuh baru? Enggak. Saya pikir-pikir iya juga ya. Tetapi namanya usia muda pasti keras kepala, betul gak Bapak Ibu? Betul. Tak percaya. Tapi karena waktu itu sudah jadi bos, gengsi sedikit kan, ya kan? Saya bilang sama Mr. David, yo, bos saya, udahlah, oke saya beli, kasih kamu tipu 1 kali apa? Wah, waktu itu David mukanya merah. Dia bilang, saya kalau mau tipu kamu, dari dulu saya sudah tipu, dia cerita. Nah, jadi waktu itu saya pun gunakan, saya beli di Singapura, titip dia beli di Singapura itu karena bisa dibolak-balik kan. Tiap hari orang bolak-balik Singapura, ambil handphone banyak, jadi titip dia beli 1, oke, saya gunakan. Memang belum ada rasa apa-apa karena kita usia muda Bapak Ibu waktu itu ya. Tahun 2012 waktu itu. Cuma ada satu yang menurut saya ada sedikit berbeda Bapak Ibu ya. Ada sedikit berbeda, yaitu biasa kalau kita nyales atau kerja dari pagi sampai malam, esoknya ya kita habis tidur, esoknya bangun pagi gimana? Aduh, 5 menit lagi ya.
mau alarm bunyi matiin 5 menit lagi. Betul kan? Setiap kali bangun pagi kita berapa kali 5 menit kita ulang-ulang terus. Kenapa? Malas, capek. Benar kan? Nah, tetapi setelah dikenalkan dengan produk RIW Internasional ini, setiap pagi saya merasa walaupun kurang tidur, semangat saya sangat bagus. Tetap gak rasa capek, bangun ya bangun gitu aja. Nah, itu yang saya rasakan. Dan terakhir saya coba lihat balik seperti foto Bu Christina yang 13 tahun yang lalu. Saya ulas balik foto yang 10 tahun yang lalu. Saya kurang lebih yang sama. Bu Christina yang foto itu 2010. Saya ambil foto saya dengan istri saya yang 2011. Saya lihat foto dulu dengan foto sekarang. Dalam hati saya, alhamdulillah saya percaya RIW. Benar. Saya pikir balik. Kalau dulu saya gak percaya RIW, kayaknya sekarang sudah dipanggil ape-ape, Bapak Ibu. Benar, hancur Bapak Ibu. Saya lihat lagi foto istri saya Bapak Ibu. Dulu 2 anak. Wah, wajahnya gini. Bayangkan sekarang 4 anak. 13 tahun kemudian orang yang punya anak. 10 tahun yang lalu kamu kenal dia punya anak, dia punya 2 anak. Wajahnya seperti ini. Belasan tahun kemudian kamu ketemu dia dengan 4 anak. Kira-kira jadinya gimana? Lebih tua. Tapi saya bersyukur karena RIW. Sekarang istri saya cerita dengan orang yang tak kenal, cerita dia punya 4 anak. Tak ada orang yang percaya Bapak Ibu. Tak ada yang percaya. Inilah RIW Bapak Ibu. Nah ini yang saya rasakan proses di RIW. Tetapi paling penting bukan di situ Bapak Ibu. Bukan di situ. Ada pengalaman hidup dan ilmu kehidupan yang banyak yang saya petik di RIW Internasional Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Saya belajar banyak di RIW Internasional, terutama setelah endemik saya sering terbang ke luar negeri Bapak Ibu. Kayak kemarin saya lagi di luar negeri waktu itu ya. Lalu ditelepon Pak Doan pulang untuk ada acara bersama Pak GM kita, Pak Doan. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Pak Doan. Waktu itu di Jakarta. Jadi waktu itu Bapak Ibu, saya dari Vietnam. Waktu itu di Vietnam Bapak Ibu. Kita ada sebuah acara malam penghargaan di sana. Mendekati hari H, tak ada orang, setengah mati 100 orang lebih. Target kita 500 orang Bapak Ibu. Tapi mendekati 1 minggu itu hanya 126 orang. Jadi saya terbang ke sana, saya meeting dengan mereka, meeting, buka mindset mereka Bapak Ibu. Dalam hitungan kurang dari 24 jam Bapak Ibu, saya berhasil membuat mereka mengumpulkan data perfect dengan name list semua 725 orang Bapak Ibu. Dan kemarin saya baru pulang dari Vietnam juga, cerita dengan GM sana, dengan BD sana juga. Dia bilang yang datang kurang lebih 600 lebih sedikit. Artinya berhasil 85%. Oke gak Bapak Ibu? Oke. Nah, jadi setelah saya pulang waktu itu sampai dari transit ke Singapura ke Jakarta Bapak Ibu. Saya pakai headset Bapak Ibu ya, karena saya lagi belajar topik juga sambil belajar headset. Jadi saking capeknya Bapak Ibu ya, karena saya orangnya hobi kalau naik pesawat itu pagi-pagi, makin pagi makin baik. Otomatis seperti Pak Angga bilang baru mimpi separuh sudah harus bangun. Nah, dalam pesawat tidur, benar kan? Nah, itu yang terjadi lah. Nah, jadi tidur bangun. Oke, pesawat sampai. Lalu turun. Saya melihat kayaknya ada sesuatu yang kurang dalam diri saya. Saya nggak tahu apa. Ada yang ketinggalan. Saya pikir, saya turun tangga pesawat itu saya pikir juga. Oh, ternyata headset saya hilang. Jadi waktu saya mau lari naik, ambil gak bisa. Kenapa? Karena penumpang pada turun semua. Ya tunggu lama kan. Saya baru bisa punya kesempatan naik pesawat sampai semua penumpang turun habis. Saya sudah sampai ke dalam pesawat, saya cari di area yang tempat duduk saya. Saya tunduk, lihat kiri kanan bawah, pakai jas, pakai celana gini, mau nunduk kayak tukang kebersihan. Repot gak Bapak Ibu? Sangat repot sekali Bapak Ibu ya. Setelah itu cari, terakhir saya ketemu Bapak Ibu.
Wah, dengan senang ternyata selip di kursi saya dapat. Saya langsung mau turun pesawat karena bergegas ke Cengkareng kan. Jadi waktu mau turun itu di pintu kabin itu ada pemandangan yang membuat saya belajar banyak hal, Bapak. Yaitu di depan saya ada 3 orang dengan 1 anak muda. Yang 1 anak muda lagi menggotong memegang ayahnya untuk turun anak tangga pesawat. Ayahnya gini, antara turun atau enggak turun, enggak berani langkah. Ini yang terjadi. Saat itu saya langsung berpikir, kalau itu adalah saya, bagaimana? Kalau saya sampai terjadi seperti ini, anak saya ada gak berbakti seperti anak orang tersebut? Atau kalau itu adalah orang tua saya, apakah saya masih punya waktu untuk dampingi dia? Kalau orang itu adalah orang tua saya, apakah saya bisa sekarang kemana-mana pergi sebebas ini? Saya berpikir sejenak, alhamdulillah itu belum terjadi pada saya. Yang kedua yang saya belajar apa? Ada 2 orang tua yang sudah berada di bawah, duduk di kursi roda, dan dunia tidak bergerak, Bapak Ibu, menunggu orang menggerakkan dia. Duduk di kursi roda. Saat itu saya berpikir, kalau saya duduk di kursi roda, saat itu saya puas atau menyesal? Saya puas, apa yang saya inginkan semua sudah capai, sudah saya lakukan untuk diri saya atau keluarga saya. Atau saya menyesal karena di masa yang saya lagi sehat banyak hal yang tidak saya lakukan. Itu saya berpikir. Dan saya melihat, saya pelan-pelan yang dibantu oleh anaknya turun tangga, lalu mulailah pelan didorong ke naik pas. Pada saat naik pas itu kayak bukan orang lagi angkat barang, Bapak Ibu. Kita bukan boleh salahkan mereka yang kerja di bandara, mereka gak salah. Cuma mereka kan kebiasaan angkat sudah biasa, benar gak? Tetapi bagi orang yang tak terbiasa, kita ini bukan orang, ini barang sepertinya, benar gak? Nah, ini yang membuat saya belajar banyak hal. Yaitu pada saat saya punya tangan kaki bisa melangkah dan bisa melakukan apa yang saya ingin lakukan, saya tidak boleh sia-siakan waktu saya. Saya tidak boleh sampai suatu hari saya duduk di tempat tersebut dan saya hanya bisa berlinang air mata, timbul penyesalan. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Nah, jadi dari situ saya berpikir, lalu sekarang saya berada di mana? Langsung saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada diri saya apa? Karena saya berada di bidang yang berhubungan dengan yang namanya kesehatan, suplemen kesehatan. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Dan dipikir dengan usia saya sekarang, saya berpikir balik. Apakah saya punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan apa yang belum saya selesaikan? Saat itu saya berpikir, andai kata kalau saya di konvensional, dia tidak mungkin capai. Apalagi di endemik ini semua bidang susah dikembangkan. SDM yang berkualitas susah didapatkan untuk bisnis konvensional. Setuju kan? Setuju. Saya berpikir, wah, kalau saya di konvensional, di toko handphone saya rasa kemungkinan besar saya duduk di sana banyak penyesalan yang terjadi. Tetapi saat itu saya juga berterima kasih kepada diri saya. Saya berterima kasih apa? Ternyata saya bukan di konvensional. Saya berada di satu bidang yang namanya networking riba internasional. Yang cara kerjanya apa? Menggandakan waktu kita sama dengan menggandakan aset kita. Artinya mengadakan waktu, kita tidak bekerja sendiri. Kita bekerja dengan sebuah tim yang makin lama makin besar. Yang waktunya kita awalnya tidak banyak, membuat makin lama makin banyak. Memungkinkan proyek yang untuk diri kita yang tertinggal ada kemungkinan besar bisa dicapai. Kenapa? Karena kita di bidang yang menggandakan waktu. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Kita pantas beri pemberian untuk riba internasional. Benar-benar saat itu jawab membuat saya sangat puas Bapak Ibu. Dan situ saya mendapatkan sebuah jawaban. Pilihan saya tahun 2012 adalah pilihan yang sangat tepat.
Andai kata kalau 2012 saya seperti sebagian orang dan mayoritas orang tidak bersedia berada di sebuah lingkungan baru. Hari itu saya melihat kondisi tersebut, saya hanya bisa pasrah, Bapak. Nasib. Tetapi karena saya diri, saya bersyukur, Bapak. Setuju nggak, Bapak? Setuju. Memang dalam proses ini tidak mudah, tantangan dan rintangan, jatuh bangun, tim besar jadi mati, orang percaya jadi tak percaya, itu adalah ibaratnya silih berganti, Bapak Ibu. Dia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi kalau kita rangkumkan, kita ibaratnya memberi sebuah penilaian akhir, hasilnya itu plus bukan minus. Setuju nggak, Bapak Ibu? Setuju. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah endemik, Bapak Ibu, ada satu hal yang selalu membelenggu diri saya. Karena saat pandemi 3 tahun jarang terbang, Bapak Ibu. Jarang terbang. Menggunakan Zoom sudah bisa internasional kemana-mana pergi. Setuju gak, Bapak Ibu? Setuju. Waktu endemik datang, satu tempat bilang mulai pergi, kita langsung pergi. Cocok hidung lah. Mau cocok berapa kiri kanan semua cocok. Asalkan cocok hidung bisa pergi, kita pergi. Apa itu cocok hidung, masih ingat? Apa namanya? Swab. Hah? Swab. PCR, benar kan? Ya. PCR, waktu PCR, wah paling kurang ajar itu PCR di Thailand. Teman saya diteriak-teriak kayak diperkosa, Bapak. Si Pak Winarto, wah kurang ajar itu, wah dia kayak bukan panjang ini dicucuk masuk, Bapak Ibu. Makanya Datuk bilang kita lihat dia punya apa itu sudah ingus itu mau keluar. Kadang-kadang orang itu cucuk gak pakai hati. Ada sebagian atau orang-orang saya gak tahu lah, Bapak Ibu. Terakhir lebih gampang oles-oles dikit. Itu yang terjadi. Tetapi waktu itu mungkin waktu itu leader-leader yang terbang lubang hidung agak besar. Kenapa? Karena 1 minggu gak tahu dicucuk berapa kali, Bapak Ibu. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Tetapi sekarang makanya semua itu proses. Sekarang kita pikir balik, benar gak kita pernah seperti itu? Ibaratnya dalam mimpi. Setuju gak, Bapak Ibu? Jadi setelah mulai pelan-pelan endemik, pelan-pelan mulai tak perlu antigen atau PCR. Wah, terbangnya 1 hari beberapa kota, 1 hari bisa beberapa negara, Bapak Ibu. Jadi saya punya satu rutinitas olahraga yang namanya badminton, Bapak Ibu. Sudah lama tak pergi main. Lalu terakhir pergi main. Ada satu teman baik saya cerita dengan saya. Kamu kalau cerita sukses, uang kamu sudah tidak ada masalah. Tetapi setiap kali saya melihat kamu kerja seperti ini, layak kan? Sementara kamu punya 4 anak. Kamu tidak punya kesempatan mendampingi mereka besar, ngajar mereka, sayangi mereka. Ditambah lagi kamu terbang terus, istri kamu juga terbang terus. Saat itu saya hanya senyum-senyum, Bapak Ibu. Saya gak bisa jawab banyak karena ini nasihat dari teman baik saya. Memang saya hanya melihat anak saya panjang, jarang lihat anak saya tinggi, Bapak Ibu. Kenapa? Saya kerja, saya lagi tidur, mereka pergi sekolah. Mereka pulang sekolah, saya lagi kerja. Mereka tidur, saya sampai rumah. Ya setiap hari hanya melihat mereka panjang. Tiba-tiba ketemu, kok sekarang kamu sudah sampai pundak saya ya? Nah, itu yang terjadi. Jadi waktu itu memang ada perasaan pilu yang saya rasakan, Bapak Ibu. Dan lama saya tak pernah dapat jawaban. Lama sekali saya gak dapat jawaban, Bapak Ibu. Dari 2000 pertanyaan itu dari 2022 bulan 9. Dan terjawab bulan ini waktu saya di Vietnam. Saya jawab. Dan saya dapat jawaban yang sangat puas, yang membuat saya berjuang lebih giat lagi. Mau tahu gak, Bapak Ibu? Mau. Yaitu pada saat benar anak kita kecil, kita tidak punya kesempatan mendampingi mereka karena kita fight. Ya kan? Bukan kita gak sayang anak. Saya orang yang anak saya lahir saya paling sayang. Saya orang yang anak saya lahir pulang rumah saya mandiin, Bapak Ibu. Mau susu, ganti baju, mandiin, kasih pempas, itu tugas saya, Bapak Ibu.
Mau tengah malam dia hanya dikit, saya sudah tahu anak saya bangun. Hanya anak saya satu yang saya tak lakukan Bapak Ibu, cebok dengan dia, saya tak bisa lakukan. Kalau istri saya suruh saya ngurus anak apapun boleh, jangan suruh cebok, bisa berantem. Nah, itu 4 anak semua sama, itu yang terjadi. Bukan kita gak sayang anak, kita sayang anak. Betul gak? Kita berjuang capek, kita juga pikir anak. Jadi kata-kata seperti ini kadang mengiang di telinga kita. Tetapi terakhir saya mendapat jawaban itu, saya merasa perfect. Benar, masa muda, masa anak kita kecil, kita menyayangi mereka, bersama mereka. Kita gak bisa bersama lama. Mereka tumbuh besar, mereka nanti juga tumbuh besar, bisa pergi merantau, sekolah di luar. Suatu saat mereka juga jaga jarak dengan kita. Jaraknya makin jauh dengan kita. Setuju gak Bapak Ibu? Sementara karena kita punya rutinitas, kita punya pekerjaan, kita juga sulit untuk hidup dan berdampingan dengan mereka. Setuju gak Bapak Ibu? Sulit. Mereka sekolah contoh di Australia, toko kita di Batam. Apakah kamu bisa tutup toko lalu pergi Australia? Gak bisa Bapak Ibu. Artinya mereka kecil, kita bersama mereka. Mereka besar, kita juga jauh dengan mereka. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Tetapi setelah saya pahami diri saya beberapa bulan ini penerbangan yang begitu padat dari kota ke kota, dari negara ke negara. Saat itu saya sadar anak saya setelah tumbuh besar, di mana kota dia, di situ ada saya. Di mana ada dia, di negara mana saya bisa ke sana dengan sangat efektif, dan saya tidak perlu tinggal di rumah mereka. Contoh, anak saya di Surabaya, saya juga di Surabaya, saya tinggal di hotel, rumahnya di situ, ya di situ dia yang datang cari saya. Enak gak seperti ini Bapak Ibu? Perlu gak kita jaraknya jauh dengan anak kita? Enggak Bapak Ibu. Justru yang paling bernilai bagi saya Bapak Ibu, bukan saat kecil kita bersama mereka, tetapi pada saat mereka tumbuh besar, kita masih bersama mereka. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Tetapi di konvensional bisa gak Bapak Ibu? Enggak. Bisa gak? Enggak. Banyak orang yang lama tak bisa jumpa anaknya karena dia ada sebuah toko. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Sama Bapak Ibu, sekarang saat ini Bapak Ibu, orang lagi kangen-kangennya pulang kampung, ketemu orang tua. Ada yang 2 tahun tak pulang, ada yang 3 tahun, ada 5 tahun, ada yang 1 tahun gak jumpa orang tua. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Ini yang terjadi di bisnis konvensional. Kenapa gak bisa sering ketemu? Kebebasan waktu tidak ada Bapak Ibu. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Tetapi setelah saya mengenal Riwe Bapak Ibu, saya kadang berpikir kalau anak saya di 4 kota, 1 hari saya bisa ketemu habis. Kenapa? Karena sering saya lakukan 1 hari 4 kota Bapak Ibu. Enak kan? Enak. Kenapa? Karena di Riwe ada yang namanya kebebasan waktu. Oke gak Bapak Ibu? Oke. Jadi Bapak Ibu, hari ini Anda diundang ke acara ini bukan ingin mencari keuntungan dari Anda Bapak Ibu. Teman yang mengundang Anda ke acara ini bukan ingin mencari keuntungan dari Anda. Tetapi teman yang mengundang Anda ke acara ini memperlihatkan, memberitahukan kepada Anda ada sebuah bidang yang bisa membuat hidup kita lebih bernilai. Dimulai dari kesehatan, finansial, dan kebebasan. Memang benar Bapak Ibu, di luar kalau cerita finansial kita bisa dapat, kesehatan kita bisa dapat, tapi cerita kebebasan sulit untuk dapat. Kenapa Bapak Ibu? Saya mau karyawan pernah, nyales pernah, investor pernah, pengusaha juga Bapak Ibu. Apa yang terjadi? 1 tahun 365 hari Bapak Ibu, kerjanya 350 hari. 15 hari libur itu tahun baru, Imlek, dan sakit. Sisanya orang holiday, kita buka usaha. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Dan yang berikutnya yang membuat saya tertarik dengan bisnis ini, semua orang berjuang. Dia pasti ingin pensiun. Dia berjuang kerja keras. Dia ingin menyimpan
tabungan yang banyak agar dia pensiun. Saya ingin tanya Bapak Ibu, pada saat kita pensiun mau buat apa? Mau buat apa? Jalan-jalan, ngopi-ngopi, benar gak? Keliling dunia. Kalau itu yang Anda inginkan, gak perlu pensiun, datang riwe. Memang kerjaannya seperti itu setiap hari. Kerja riwe setiap hari, makan-makan, jalan-jalan, foto-foto, keliling dari kota ke kota, dari negara ke negara. Ngapain pensiun? Dan saya tegaskan kepada Bapak Ibu, Anda tak boleh pensiun. Saat Anda cepat pensiun, Anda akan makin cepat tua. Kenapa? Pada saat Anda pensiun, lingkungan produktif mulai jaga jarak dengan Anda. Anda setiap hari tak ada impian, tak ada target, hanya duduk ngopi. Orang yang lagi kejar impian mau duduk dengan Anda lagi enggak? Enggak. Dia tidak akan duduk dengan Anda. Kaum milenial tidak akan duduk menghabiskan waktu dengan orang yang tidak punya tujuan. Maka Anda arahnya kemana? Anda akan mencari senior-senior yang sudah pensiun. Di situ Anda bahas apa? Bahas cucu saya, bahas pinggang sakit, lutut sakit, bahas menantu, bahas politik. Ruang lingkup Anda untuk menganalisa makin lama makin sempit. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Maka apa yang terjadi? Pensiun atau pikun akan makin cepat datang ke diri Anda. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Tetapi hari ini Anda datang ke riwe Bapak Ibu. Tidak peduli Anda punya pendidikan apa, tidak peduli usia Anda berapa Bapak Ibu. Semua orang yang ada di lingkungan ini menganggap Anda adalah orang yang luar biasa. Ide, pola pikir Anda masih bermanfaat untuk kaum muda Bapak Ibu. Anda masih punya kesempatan diberi untuk memberikan sebuah pengarahan atau sebuah ide Bapak Ibu. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Ini tujuan saya ingin ke sana. Saya tidak mau nanti pensiun duduk di sebuah tempat dengan orang tua minum kopi, main mahjong, nanti berantem pula di situ. Saya ingin hari tua saya banyak saudara dari generasi apapun ada. Dan di sini tidak disebutkan kakek nenek, tak ada lagi. Anda datang riwe, Anda punya jabatan kakek nenek dilepas. Artinya Anda sudah jadi Pak dan Bu. Artinya Anda sudah muda. Enak gak Bapak Ibu? Enak. Kalau di luar konvensional Bapak Ibu, kayak Bu Susi 74 tahun Bapak Ibu, Anda panggil dia apa? Nenek. Di atas nenek apa? Buyut. Eyang, benar gak? Tapi Bu Susi kita panggil Bu Susi, kita gak lihat usia dia lagi Bapak Ibu. Enak gak Bapak Ibu? Enak. Enak sekali Bapak Ibu. Di luar kita tidak bisa dapatkan. Hanya di riwe yang kita bisa dapatkan. Contoh tadi Bu Kristina cerita, kita ada leader training seminar Bapak Ibu. Bulan 11 2014. 40.000 orang. Di dalam yang usianya di atas 50 punya ada berapa banyak? Kalau di konvensional kamu mau mengajar orang yang usia 50 ke atas kan? Muntah darah. Tak ada yang orang mau ngajar, benar kan? Makanya kayak Tokopedia, Taobao, dia cari karyawan, cari yang 20 di antara 20 sampai 25. Kita yang di sini Bapak Ibu expired. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Tetapi pada saat kita mengenal riwe Bapak Ibu, dia tidak melihat usia Anda, dia lihat keinginan Anda. Pada saat Anda punya keinginan Bapak Ibu, riwe, para leader, para bidik dan bos mengajar Anda tanpa melihat Anda itu siapa. Lingkungan seperti ini bagus gak Bapak Ibu? Bagus. Perusahaan seperti ini bagus gak Bapak Ibu? Bagus. Hari ini Anda pikir balik, contoh Anda pikir balik, Anda duduk sudah, Anda sudah pensiun. Anda mau duduk di lingkungan yang pesimis atau mau duduk di lingkungan yang optimis seperti ini yang bisa berbagi, bisa tukar pengalaman bersama. Mana yang lebih enak Bapak Ibu? Optimis. Nah, ini yang kita harus paham. 5-10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kita ingin memiliki hasil dan kehidupan seperti apa? Sekarang kita harus tentukan. Setuju gak Bapak? Setuju. Tidak boleh
Tunggu kita sudah tua, sudah tak kuat, kita baru tentukan. Itu orang bilang apa? Nasi sudah jadi bubur, sudah terlambat. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Dan Bapak Ibu, Anda harus bersyukur. Anda harus berterima kasih kepada orang yang mengundang Anda hari ini datang ke acara ini. Karena mungkin juga karena dia hari pensiun Anda hari yang paling bernilai Bapak Ibu. Dan Anda juga harus berterima kasih kepada leader-leader pencipta sejarah, menciptakan antik-antik Bapak Ibu, seperti Bu Linda Bapak Ibu. Kalau dulu Bu Linda gak percaya Riwe, hari ini kita tak punya sejarah Bapak Ibu. Dulu Bu Kristina gak ciptakan sejarah, tak mau melewati masa-masa susah, hari ini kita tidak punya foto yang begitu bernilai Bapak Ibu. Nah, kita pantas beri tepuk tangan meriah untuk mereka. Luar biasa. Ini adalah sebuah pengorbanan yang tidak bisa dinilai dengan uang lagi Bapak Ibu. Oke gak Bapak Ibu? Oke. Dan ilmu ini beliau bagi untuk kita semua. Ini adalah salah satu visi misi Riwe Internasional dalam logo Riwe Internasional. Kekeluargaan Bapak Ibu. Kita pantas beri tepuk tangan meriah untuk Riwe Internasional. Jadi Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu kita mengajak Bapak Ibu datang ke acara ini, bukan ingin mengambil keuntungan dari Bapak Ibu semuanya, tetapi ingin membuka sebuah peluang untuk Bapak Ibu semuanya, untuk menjadi seorang yang lebih bernilai untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang di sekeliling kita. Oke nggak Bapak Ibu? Oke. Ya, jadi kurang lebih itu sharing saya.